Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, waras, longgar, lebih-lebih hidup sekali diberi hidayah, petunjuk jalan ke surganya Allah dengan menetapi Quran hadis jamaah. Wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubalik, mubaligot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah, menetapi Quran hadis jamaah. Kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barakah. Diingatkan selalu hatinya supaya diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, Kitabul Adzan, nomor babnya 11, nomor hadisnya 617. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adzanil a'ma, bab azannya orang yang buta. Idza kana, ketika ada, lahu, bagi orang yang buta, siapa man orang, yukhbiruhu, yang mengkhabari siapa orang, hu, pada orang yang buta. Di babnya orang yang buta itu boleh azan. Itu boleh azan, syaratnya ada yang memberitahu kalau sudah waktunya azan. Syaratnya ada yang memberitahu kalau sudah waktunya azan. Ini amal soleh nih, sudah waktunya azan. Maka muadzin yang kondisinya buta silahkan azan. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ibni Syihab an Salim ibni Abdillah an Abih anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, Innal Bilal, sesungguhnya Bilal, iku yu'adzinu, adzan siapa Bilal, bilaili, di waktu malam. Fakulu, maka makanlah kalian, washrobu, dan minumlah kalian, bagi orang yang berpuasa, hatta sehingga yunadi, adzan siapa Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi bersabda, Bilal itu adzan di waktu malam. Maka orang yang berpuasa ketika mendengarkan adzannya Bilal, silahkan makan dan minum sampai mendengarkan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi boleh makan dan minum bagi orang yang berpuasa sampai dia mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum itu azan di waktu sahur.
Sedangkan Bilal itu adzan ya, di waktu sholat, ya, waktu masuk sholat, yaitu adzannya Bilal. Suma kemudian kola berkata siapa Bilal? Abih ya. Suma kemudian kola berkata siapa Abih? Wakana dan ada siapa Ibnu Umi Maktum? Iku rojulan orang laki-laki akma yang buta. La yunadi tidak adzan siapa Ibni Umi Maktum hatta sehingga yukola dikatakan lahu pada Ibni Umi Maktum asbahta pagi-pagian kamu. Asbahta pagi-pagian kamu. Jadi Abi menjelaskan bahwa Ibnu Umi Maktum itu adalah seorang laki-laki yang buta. Dia tidak akan azan sehingga ada yang memberitahu kepada Ibnu Umi Maktum, asbahta wis waktu ini azan sahur, waktunya azan sahur ini ya, maka Ibnu Umi Maktum dia akan azan. Jadi kalau kita lihat hadisnya, berarti boleh orang yang keadaan buta dia azan, tapi dengan syarat ada yang mengingatkan, ada yang memberitahu kalau sudah waktunya azan, baik azan sahur maupun azan untuk sholat 5 waktu itu boleh. Kalau azan sahur ya biasanya kalau di masjid-masjid itu ya jarang ya, di Indonesia ini juga jarang dikerjakan ya, dikerjakan azan sahur. Yang terjadi ya malah mimi peri disetel di masjid sahur. Nah, itu jarang memberitahukan waktunya sahur dengan azan, itu jarang. Kalau di pondok-pondok ya terjadi ya, di pondok-pondok itu ya dipraktekkan di sini. Jadi intinya boleh, syaratnya ada yang memberitahu kalau sudah waktunya adzan. Babul adzani, babnya adzan ba'dal fajri, setelah keluarnya fajar sodik. Bab adzan setelah keluarnya fajar sodik. Hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar qala, berkata siapa Abdullah, akhbaratni mengkhabari ini kepadaku sopo Hafsatun Hafsah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, idza takafa, ketika diam siapa muadzinun muadzin, li subahi untuk sholat subuh, wa bada'a, dan tampak opo as-subuhu subuh, sholat maka sholat siapa Nabi, rok'ataini 2 rakaat, khafifataini yang ringan keduanya, maksudnya bacaannya pendek namun tetap menjaga khusyuk dan tumak ninahnya. Jadi Nabi hanya membaca bacaan yang pendek tapi gerakan sholatnya tetap khusyuk. Qabla an tuqamu, sebelum bahwa dikomati opo as-sholatu, sholat subuh. Jadi muadzin ya, azan itu ketika sudah tampak fajar sodik ya, ketika azan subuh sudah kelihatan fajar sodik ya, berarti
sudah masuk waktu azan subuh, sholat subuh. Nabi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat yang keadaannya itu ringan, tidak lama. Kan Nabi kalau sholat itu kan lama, tapi ketika sholat fajar, sholat sunnah fajar, Nabi mengerjakannya dengan keadaan ringan sebelum sholat subuh itu diqomati. Pahalanya kan khairu minad dunya wa ma fiha. Hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Aisyah, karena ada siapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ku yusolli, salat siapa Nabi rakaataini 2 rakaat, khafifataini yang ringan keduanya, bainan nidai di antara azan, wal qomat wal iqamati dan qomat, min sholati subahi dari sholat subuh. Jadi sebelum mengerjakan sholat subuh, di antara azan dan qomat, Nabi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, inna Bilala, sesungguhnya Bilal, yunadi adzan siapa Bilal, bilaili di waktu malam. Fakulu, maka makanlah kalian, washrobu dan minumlah kalian, bagi orang yang puasa, maksudnya buka puasa. Hatta sehingga yunadi adzan siapa Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Ya silahkan mokel, buka puasa, boleh makan, boleh minum sampai mendengarkan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Babul adzani, babnya adzan qoblal fajri, sebelum subuh, sebelum keluarnya fajar sodik. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman an-Nahdi an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, la yamna'anna, jangan mencegah sungguh siapa ahadukum, salah satu kalian, au ahadan atau seseorang, minkum dari kalian. Jadi lafadznya ahadukum atau ahadan minkum. Opo adzanu Bilalin, pada adzannya Bilal, min suhurihi, dari makan sahurnya ahad. Jadi jangan berhenti sahurnya kalau mendengar adzannya Bilal. Fa'inau, maka sesungguhnya Bilal yu'addin adzan dia, atau yunadi adzan siapa Bilal, bilaili di waktu malam, liyarji'a, agar kembali atau agar dikembalikan, qaimakum, pada orang yang sholat kalian, waliyunayyibahu, dan agar membangunkan siapa Bilal, naimakum, pada orang yang tidurnya kalian. Walaisa, dan tidak ada, ayakula, bahwasanya tampak, opo al-fajru fajar, atau subuhu subuh, belum tampak subuh.
Jadi belum kelihatan subuhnya, tapi mendengarkan adzan, yaitu adzannya Bilal. Kenapa Bilal itu adzan sebelum subuh? Karena agar orang yang mengerjakan sholat malam itu pulang, kemudian makan sahur. Atau orang yang tidur itu bangun untuk makan sahur. Nah, adzannya itu sebelum tampaknya fajar atau subuh. Jadi sebelum subuh, sebelum adzan subuh, ada suara adzan yang tujuannya untuk membangunkan orang yang tidur untuk makan sahur dan memulangkan orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah atau sholat lail. Waqala dan isyarah siapa Nabi bi asabihi dengan jari-jarinya. Wa rafa'aha dan mengangkat siapa Nabi pada jari ila fauqa ke atas. Wa ta'ta'a dan menurunkan siapa Nabi ila asfala ke bawah. Hatta sehingga yakulu tampak apa? Fajar. Hakada seperti ini. Jadi Nabi isyarah dengan jarinya, yaitu mengangkat jarinya ke atas, kemudian menurunkan ke bawah sampai apa? Fajar itu tampak. Artinya fajar itu dari atas turun ke bawah. Maksudnya begitu. Jadi Nabi isyarah dari atas ke bawah, fajar itu dari atas turun ke bawah. Waqala dan isyarah siapa Zuhair bisa babatahi dengan dua tangan telunjuknya. Ihdahuma salah satu keduanya fauqa ke atas ukhra yang lain. Thumma kemudian maddaha memanjangkan siapa Zuhair pada jari an yaminihi dari kanannya wa shimalihi dan dari kirinya, yaitu fajar sodik, yaitu fajar sodik. Jadi intinya azan sebelum fajar itu boleh, yaitu namanya azan sahur, untuk membangunkan orang yang sahur, untuk memulangkan orang yang sedang sholat lail di masjid sehingga bisa pulang dan makan sahur. Hadatsana Ishaq qala akhbarana Abu Usama qala Ubaidullah hadatsana Anil Qasim ibni Muhammad an Aisyah an Nafi an ibni Umar anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi. Contohnya sama seperti adzan pertama di waktu sholat Jumat. Jadi adzan pertama itu ya tidak harus menunggu masuk waktu duhur. Ya. Adzan pertama itu tidak harus menunggu waktu masuk duhur. Adzan pertama waktu sholat Jumat itu memberitahukan kepada orang-orang yang sedang beraktivitas agar segera pulang mandi junub untuk mengerjakan sholat Jumat. Contohnya setengah 12 adzan atau mungkin jam 11 adzan, itu boleh. Ya, itu boleh. Karena memang ada dasar hadisnya untuk memberitahukan kepada orang-orang yang beraktivitas kerja, ngojek, dagang, lain sebagainya agar segera pulang persiapan untuk mengerjakan sholat Jumat. Itu makanya kan hari Jumat itu adzannya 2 kali. Adzan yang pertama itu ya untuk memberitahukan sudah masuk waktu untuk mengerjakan sholat Jumat.
Wa hadatsani Yusuf ibnu Isa al-Marwazi qala hadatsana Fadl ibnu Musa qala hadatsana Ubaidullah ibnu Umar anil Qasim ibni Muhammad an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda Nabi Inna Bilalan sesungguhnya Bilal yu'addinu adzan siapa Bilal bilaili di waktu malam fakulu maka makanlah kalian washrobu dan minumlah kalian maksudnya buka puasa hatta sehingga yu'addinu adzan siapa Ibnu Ummi Maktum silahkan kalian mokel buka puasanya dibatalkan boleh makan boleh minum sampai mendengarkan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Babun bab kam berapakah bainal adzani antara adzan wa iqamati dan qomat. Waman dan orang yang tadiru, waman dan babnya orang yang tadiru yang menunggu siapa orang al iqamata pada qomat. Babnya berapakah jarak antara adzan dan qomat dan juga orang yang menunggu qomat. Hadatsana Ishaq rupani al-Wasiti qala hadatsana Khalid anil Jurairi an ibni Buraidah an Abdillah ibni Muqaffal al-Muzani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi baina kulli adzanaini di antara setiap dua adzan, maksudnya adzan dan qomat, sholatun ada sholat sunnah. Jadi antara adzan dan qomat itu ada waktu untuk mengerjakan sholat sunnah bagi yang mau dan mampu. Salasan 3 kali, liman bagi orang, sya'a yang mengendaki siapa orang, yaitu jadi antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah bagi orang yang menghendaki, bagi orang yang mau. Nabi bersabdanya sampai 3 kali. Baina kulli adzanaini sholah limang sya'a. Baina kulli adzanaini sholatun limang sya'a. Baina kulli adzanaini sholatun limang sya'a. Nabi sabdanya sampai 3 kali. Ya kira-kira berapa? Ya sesuai dengan apa yang sudah dinasihatkan oleh pengatur pengurus bahwa jarak antara adzan dan qomat itu disesuaikan dengan hasil musyawarahnya. Bisa 10 menit, bisa 5 menit atau mungkin 15 menit. Dari adzan sampai qomat itu 15 menit baru qomat. Ya, ini sesuai musyawarahnya bagaimana. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah qala sami'tu Amr ibn Amir al-Ansari an Anas ibn Malik qala berkata siapa Anas. Karena ada siapa al-muadzin orang yang adzan. Idza adzana ketika adzan siapa muadzin qoma maka berdiri siapa nasun manusia min ashabin nabiyyi dari sahabat-sahabatnya Nabi. Ya batadiruna sama cepat-cepat mereka as-sawariya pada tiang hatta sehingga yakhruja keluar siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wahum dan mereka kadzalika di dalam demikian itu yusalluna salat mereka rakaataini 2 rakaat qoblal maghribi sebelum salat maghrib. Walam yakun dan tidak ada bainal adani antara adzan wal iqamati dan qomat
apa syai'un sesuatu, maksudnya lama. Tidak lama jarak antara adzan dan qomat. Ya. Jadi Anas menyampaikan ketika muadzin itu adzan, maka manusia dari sahabatnya Nabi itu cepat-cepat menuju tiang-tiang masjid untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Karena jarak antara adzan dan qomat itu tidak lama, sehingga segera untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib contohnya. Kalau berkata sapa Utsman ibnu Jabalah wa Abu Dawud an Syu'bah, lam yakun, tidak ada, bainahuma, antara keduanya, adzan dan qomat, illa, kecuali qalilan, sebentar. Jadi jarak antara adzan dan qomat itu tidak lama, ya, kurang lebihnya 15 menit atau 10 menit. Setelah adzan, ya, muadzinnya nerobos imamnya, kemudian imamnya keluar, terus qomat. Ya, ini jaraknya kurang lebih 15 menit. Itu kan yang sudah dinasihatkan oleh pengatur pengurus, gitu, supaya dimusyawarahkan, ya, sehingga jamaah yang hendak sholat berjamaah di masjid itu tidak ketinggalan, atau tidak terpontal-pontal datang ke masjid sambil lari-lari. Itu kan tidak boleh, nanti hadisnya di belakang, gitu. Tidak boleh mendatangi sholat berjamaah dengan keadaan terburu-buru, lari-lari, ya, itu tidak boleh, supaya sakinah, ya. Alzamu sakinatun, tetapilah sakinah, tenang, jalan pelan-pelan datang ke masjid. Nah, bagaimana caranya agar tidak telat? Setelah adzan langsung ke masjid, ya. Nanti ketika qomat bisa sholat sunnah dulu, kemudian bisa setelah qomat bisa mengerjakan sholat berjamaah, menjumpai takbiratul awal. Tidak nanti aja, ya, ternyata qomatnya pakai sound system dalam contohnya, sehingga tidak terdengar. Tahu-tahu ke masjid lah kok udah selesai sholatnya, kan repot sendiri, ya. Ini maka disiasati dan dimusyawarahkan bagaimana jalan terbaiknya dan barokahnya. Kan sudah ada petunjuknya, ya, sudah dikasih petunjuk, yaitu kurang lebih 15 menit. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.